apa yang kita berikan ini semuanya akan kembali kepada kita, pada akhirnya menjadi legasi kita, dan ini akan terus mengalirkan pahala. Jangan ditunda, karena seperti kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Fawaid, kam ja'at thawabu yas'a ilaika fawaqafa bil babi faraddahu babu sawfa wal'an. Betapa banyak pahala itu datang dan menuju Anda, tapi kemudian pintu Anda tidak Anda buka, sehingga pahala itu tidak jadi masuk. Kenapa? Karena kita mengatakan entar, kita mengatakan semoga ada kesempatan di lain waktu. Kita tidak tahu kapan lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, dan lakukanlah yang terbaik sekarang juga, saat ini juga, karena kita belum tentu diberikan kesempatan lagi oleh Allah. Semoga ini menjadi legasi terbaik kita, dan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang terus mengalirkan balas sampai hari kiamat, sebagaimana hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyah. Dan ini adalah sedekah jariyah yang akan terus mengalirkan pahala insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para sahabat, para wakifin, muhsinin, muhsinat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menyampaikan apa yang telah para wakifin, para muhsinin dan muhsinat amanahkan pada kami dengan izin dan pertolongan Allah. Sebagaimana yang kita bisa lihat hari ini, pembangunan yang kita mulai sekarang sudah memasuki tahun ketiga, mulai dari gedung yang pertama seluas 1.800 meter persegi, 3 lantai dengan total kapasitas 340 santri. Alhamdulillah sekarang sudah terisi, termasuk pemanfaatan ruangan untuk kantor, MS Samad, kelas, asrama. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya termanfaatkan dengan baik, termasuk diantaranya 6 unit permana satid. Pada tahun pertama semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan oleh Allah. Pada tahun kedua, para wakifin, muhsin dan muhsinat telah mengamanahkan pada kami untuk pembangunan masjid yang menampung kurang lebih 1.000 jamaah, dan itu juga alhamdulillah telah dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah, kemudian talaqi, durusul masajid dan sebagainya. Di samping masjid, pada tahun kedua kita juga membangun di sebelah kanan kami ada gedung 3 lantai, total ruangannya terdiri dari 12 ruangan, masing-masing lantai ada 4 ruangan dikalikan 3 lantai, total 12 ruangan dengan kamar mandi di masing-masing lantai. Setiap lantai disediakan sarana atau instalasi air minum bersih yang langsung bisa dimanfaatkan oleh para santri. Semua ini merupakan wakaf yang telah diamanahkan oleh para wakifin, muhsinin dan muhsinat sekalian. Kemudian memasuki tahun yang ketiga, sejak bulan September kemarin kita telah alhamdulillah memulai kembali pembangunan pada tahapan yang ketiga, yaitu gedung yang ketiga dan keempat. Gedung ini sekarang sudah berdiri, tiang-tiang baja yang sudah berdirikan dan tinggal finishing untuk bagian dinding yang insya Allah nanti dalam proses pengerjaan. Gedung yang
keempat ini seperti yang gedung ketiga, ada masing-masing satu lantai itu 4 ruangan kali 3, 12 ruangan, ditambah dengan kamar mandi yang nanti langsung connecting dengan masjid. Ini rencana akan diperuntukkan untuk Banat. Kemudian di depan ini itu total ada 5 ruangan. Jadi ada ruangan nanti tengah itu untuk guru, mulai dari lantai 1, 2, sampai 3. Kemudian di sebelah kanan dan kiri itu nanti difungsikan fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan set plan yang sudah kita buat, insya Allah akan kita bangun asrama untuk Banat. Asrama untuk Banin di depan yang merupakan dalam tanda petik satu komplek dengan perkantoran atau gedung rektorat. Kemudian asrama itu nanti kita akan bangun 4 lantai rencananya, dengan total kapasitas kurang lebih sekitar 400 lebih, yang insya Allah akan kita bisa tampung untuk santri Banat, sehingga terpisah asrama antara Ban dan Banat yang terpisah dengan atau dipisahkan dengan gedung ini. Itu untuk menghindari terjadinya interaksi secara langsung. Nah, di sebelah kanan masjid dari arah depan itu nanti akan kita bangun gedung 3 lantai juga. Lantai bawah itu nanti konsepnya untuk perkantoran Banat, ya, semua administrasi Banat nanti akan ada di situ, termasuk MS Hamad untuk Banat, semua ada di situ. Kemudian lantai 2 itu akan kita manfaatkan untuk semacam auditorium atau aula dengan kapasitas kurang lebih 300 sampai 400 orang. Lantai 3 itu nanti ada tribun yang kita bisa manfaatkan untuk menampung jumlah peserta, sekaligus nanti ada konsep perpustakaan yang kita bangun di atas untuk lantai 3. Jadi ini konsep terintegrasi. Sekarang perpustakaan yang sudah kita bangun, sudah kita miliki, perpustakaan digital sama perpustakaan cetak yang sudah ada di sebelah depan masjid. Itu ada ruangan khusus untuk perpustakaan Banin, sedangkan di atas itu ada perpustakaan Banat. Kemudian ada satu studio untuk MSA TV. Kemudian pada tahun ketiga ini kita juga sedang membangun dapur umum. Maka insya Allah nanti untuk memenuhi kebutuhan santri sekaligus variasi menu dan sebagainya dengan biaya yang terjangkau, maka kita sudah bertekad untuk membangun dapur umum. Dan ini sedang kita bangun di sebelah sana. Nanti di depan dapur umum itu ada semacam tower yang kita bangun 4 atau 5 lantai. Nah, itu kita fungsikan nanti untuk para tamu. Kalau kita ada program-program misalnya 10 hari terakhir Ramadan untuk itikaf, supaya para wakifin, muhsinin, muhsinat, termasuk juga aba ummah yang ada di rumah ingin merasakan suasana di pesantren, maka momen-momen seperti itu nanti akan kita buka. Dan insya Allah 10 hari terakhir bulan Ramadan menjadi momentum yang luar biasa, sehingga itu menjadi momen yang mungkin akan bisa dirasakan bagaimana menikmati suasana di pesantren dengan tadarusnya, dengan kajiannya, dengan qiyamulailnya, dengan suasana pesantrennya, semuanya insya Allah akan kita bisa dapatkan. Di depan masjid itu ada green area, area hijau yang sekarang baru kita manfaatkan untuk taman, termasuk ada gazebo-gazebo yang dimanfaatkan untuk belajar para santri. Nanti di depan itu ada tanah yang agak rendah posisinya, kita akan manfaatkan untuk kolam renang. Di depannya itu nanti ada tempat untuk laundry. Nah, di situ karena alhamdulillah kemarin kita juga mendapatkan wakaf dari para wakifin, muhsinin dan muhsinat, perlengkapan atau peralatan untuk laundry, tapi kita belum punya tempatnya, maka insya Allah nanti kita akan bangun di situ. Berikutnya di belakang kita ini juga ada tanah yang baru diwakafkan, kurang lebih seluas 600 meter persegi. Itu nanti akan kita manfaatkan untuk pengembangan. Jika asrama untuk Banin itu kurang kapasitasnya, maka nanti kita bisa tambahkan.
Nah, di belakang perumahan Asatid itu juga alhamdulillah kita mendapatkan wakaf dari para wakifin, muhsinin dan muhsinat, ada kurang lebih sekitar 400 meter persegi. Itu tanah wakaf nanti akan kita bangun insya Allah tahun ketiga ini untuk perumahan Asatid tahap yang kedua. Karena seiring dengan bertambahnya jumlah santri, ada pertambahan jumlah guru, maka kita akan bangun insya Allah kurang lebih sekitar 8 unit perumahan untuk para asatid, semua dengan konsep wakaf. Sedangkan di depan perumahan asatid sekarang itu ada tanah yang sebelumnya kita beli, ya, kemudian kita bebaskan dengan skema bukan wakaf. Di situ kita manfaatkan untuk greenhouse, untuk latihan madah ziro'iyah, sina'ah ziro'iyah. Kemudian di sebelahnya nanti ada klinik yang kita akan bangun, klinik kesehatan untuk melayani kebutuhan warga pesantren. Semuanya ini harapannya untuk meningkatkan khidmat kita kepada thulabil ilm, ya, para santri penuntut ilmu, khidmat kita kepada para asatid, ustadzat, termasuk masyayikh yang berkhidmat untuk para pencari ilmu, dan semoga ini bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Nah, sekali lagi semuanya ini dengan izin Allah, dengan kolaborasi kita semua, ya, kami yang mendapatkan amanah telah menunaikan semuanya ini dengan rencana-rencana yang tadi sudah disampaikan, entah nanti berapa lama ini akan bisa diselesaikan, tapi kami yakin hanya dengan izin Allah, hanya dengan pertolongan Allah, dan tentu dukungan, support dari para wakifin, muhsinin, muhsinat, semuanya akan ada jalannya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas dedikasinya, dan insya Allah semua amanah yang telah diamanahkan pada kami kita telah tunaikan 100%, sama sekali tidak ada yang dimanfaatkan untuk yang lain, kecuali semuanya diwujudkan dalam bentuk infrastruktur. Nah, untuk operasional pesantren alhamdulillah, karena santri di sini konsepnya berbayar, artinya mereka membayar untuk kebutuhan mereka, karena wakaf itu semuanya kita peruntukkan untuk fisik, sedangkan untuk perkara yang non fisik seperti listrik, kemudian pulsa, gaji, staf dan karyawan, itu semuanya dari SPP para santri, termasuk juga untuk konsumsi para santri sendiri, akomodasi mereka selama di pesantren, semua itu dari dana yang mereka bayarkan. Karena itu, karena prinsip kita bukan bisnis di sini, maka apa yang mereka berikan kepada umat, kita kelola, kita balikkan lagi kepada mereka, dan alhamdulillah dengan begitu mereka bisa mendapatkan layanan yang terbaik dengan biaya yang murah, biaya yang minim. Pada saat yang sama kami juga bisa berkhidmat kepada mereka dengan maksimal, sekaligus bisa memberikan reward atau penghargaan yang layak kepada para asatid dan staf yang berkhidmat kepada mereka. Semuanya sekali lagi dengan izin dan pertolongan Allah dan dukungan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua. Dan ingat, apa yang kita berikan ini semuanya akan kembali kepada kita, pada akhirnya menjadi legasi kita, dan ini akan terus mengalirkan pahala. Jangan ditunda, karena seperti kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Fawaid, kam ja'at thawabu yas'a ilaika fawaqafa bil babi faraddahu babu sawfa wala'ala. Betapa banyak pahala itu datang dan menuju Anda, tapi kemudian pintu Anda tidak Anda buka, sehingga pahala itu tidak jadi masuk. Kenapa? Karena kita mengatakan entar, kita mengatakan semoga ada kesempatan di lain waktu. Kita tidak tahu kapan lagi kita diberikan kesempatan Allah, dan lakukanlah yang terbaik sekarang juga, saat ini juga, karena kita belum tentu diberikan kesempatan lagi oleh Allah. Semoga ini menjadi legasi terbaik kita, dan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang terus mengalirkan balas sampai hari kiamat, sebagaimana hadis Nabi
hidamat tabnu Adam in qata amaluhu illa min salasatin shadaqatin syariah. Dan ini adalah sedekah syariah yang akan terus mengalirkan pahala insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.